Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hambali dan teman-teman semuanya. Saya Lydia Marsanda Indraswari sebagai moderator pada hari ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teknik penulisan pendahuluan karya ilmiah. Adapun anggota kelompok saya antara lain, yang pertama Disa Almira, yang kedua Gesha Almira Yuniza, dan yang ketiga Lydia Marsanda Indraswari, yang keempat Nabila Fitria Solihah. Yang pertama yaitu judul. Judul yaitu Kepala Kerangka yang akan menjadi nama dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Fungsi judul. Yang pertama, menggambarkan isi tulisan. Yang kedua, bagian tulisan yang pertama dilibat. Yang ketiga, agar memudahkan orang mencari referensi. Cara penulisan judul. Yang pertama, menggunakan huruf kapital. Semua huruf paling depan dibuat kapital, kecuali kata penghubung harus memakai huruf kecil. Yang kedua, judul bukan kalimat. Maksudnya adalah penulisan pada judul tidak perlu menggunakan tanda baca. Yang ketiga, memperhatikan kelogisan. Logis tidaknya judul akan menjadi opsional dalam penilaian orang lain terhadap karya ilmiah. Yang keempat, tidak boros kata. Semakin singkat namun jelas, maka semakin baik. Yang kelima, kesamaan bentuk. Penulisannya perlu memperhatikan bentuk kata yang digunakan. Contohnya, kata hubung dan yang berpotensi membuat judul panjang. Oleh sebab itu, sebaiknya disamaratakan. Latar belakang masalah, yaitu bagian yang menjelaskan topik sebuah penelitian yang akan dibahas dan mengapa dipilih. Isi kandungan. Yang pertama ada data atau fakta yang ada. Data yang dipilih akan menjadi acuan terhadap bagian latar belakang. Yang kedua ada analisis. Menganalisanya dengan berpikir secara kritis. Yang ketiga, alasan mengapa topik harus diteliti. Pada tahap selanjutnya, kita memperoleh kesimpulan mengapa proyek yang dipilih bisa dan harus diteliti kembali. Tips penulisan latar belakang masalah. Yang pertama ada observasi, yaitu dengan meneliti suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, identifikasi, yaitu mencari tahu lebih dalam untuk menemukan sebuah solusi atas permasalahan. Yang ketiga, ada analisis, harus mencari tahu bagaimana permasalahannya dan apakah menemukan solusi atau tidak. Yang keempat, kesimpulan, menuliskan hipotesis secara jelas dan singkat setelah menjelaskan kesimpulan dari suatu permasalahan. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu berisi pertanyaan mengenai masalah atau kejadian yang bentuk-bentuk dari rumusan masalah. Yang pertama, deskriptif, menggambarkan seluruh alur yang mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Yang kedua, komparatif, yang isinya membandingkan satu variabel dan beberapa variabel pada sebuah penelitian. Yang ketiga, asosiatif, yang sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu, cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, karya ilmiah, membuat sebuah kalimat atau paragraf sebagai bentuk pengantar rumusan masalah. Yang kedua, rumusan masalah dapat ditulis dalam bentuk pertanyaan atau bisa juga bentuk paragraf. Yang ketiga, pertanyaan menggunakan prinsip 5W 1H, yaitu what, who, why, when, where, and how. Yang keempat, pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Cara membuat tujuan penelitian, yang pertama, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, membandingkan, dan sebagainya. Tujuan dalam karya ilmiah yaitu yang pertama, mampu untuk memahami suatu hakikat dan bagaimana proses penyusunan. Yang kedua, mampu menguasai berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan yang ketiga,
mampu untuk membantu dalam hal menentukan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.